Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 3 SK3 yang beranggotakan Aldi Atmalki, Dena Apriana, Nur Maharani Putri Unisi, Tiara Reza Sukmana, dan Tulus Fengki Manulang akan membahas materi tentang analisis korelasi antar peubah kanonik. Yang pertama dibahas adalah pendahuluan. Analisis korelasi kanonik pertama kali diperkenalkan oleh Hotelling pada tahun 1936. Analisis ini berusaha untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antara dua set variabel, serta fokus pada korelasi antara kombinasi linear dari variabel-variabel dalam satu set dengan kombinasi linear variabel-variabel pada set yang lainnya. Kombinasi linear yang berpasangan dinamakan variabel kanonik, dan korelasinya dinamakan korelasi kanonik. Tujuan dari analisis korelasi kanonik adalah mengetahui dan mengukur hubungan antara suatu set variabel bebas dan satu set variabel tak bebas, serta menyederhanakan hubungan antara dua set variabel menjadi pasangan-pasangan variabel kanonik. Asumsi yang digunakan pada analisis ini yang pertama, variabel dalam set variabel bebas dan set variabel tak bebas saling berhubungan linear. Yang kedua, tidak ada hubungan antar variabel dalam set atau tidak terjadi multikolinearitas. Yang terakhir, jika diperlukan, sifat selanjutnya adalah memenuhi sebarang multivariat normal. Hubungan linear antar peubah. Pengujian linearitas antara sepasang variabel kanonik dapat dilihat dari nilai korelasi kanoniknya. Jika nilai tersebut tergolong signifikan secara statistik, asumsi linearitas telah terpenuhi. Pengujian linearitas menggunakan korelasi kanonik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun matriks covariance atau matriks korelasi. Yang kedua, mencari nilai eigen. Yang ketiga, mencari vektor eigen. Yang keempat, mencari korelasi kanonik menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar. Proporsi atau keragaman data yang dijelaskan oleh setiap pasangan variabel kanonik dapat dicari dengan EI sama dengan lambda I per 1 kurang lambda I, dengan I dari 1 sampai minimal P, I. Keragaman data dapat dicari dengan EI per sigma EI, yang digunakan untuk memilih pasangan variabel kanonik mana yang akan dianalisis lebih lanjut. Batasan minimum keragaman kumulatif menurut Dillon dan Goldstein adalah 80%. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis untuk setiap korelasi kanonik. Dengan H0, rho I sama dengan 0. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara pasangan variabel kanonik ke I. Dan H1, rho I tidak sama dengan 0. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara pasangan variabel kanonik ke I. Tolak H0 jika min buka kurung n kurang 1 kurang setengah kali p tambah q tambah 1 tutup kurung kali ln sigma 1 dikurang rho k kuadrat lebih besar dari k square dengan derajat bebas p kurang i kurang 1 kali q kurang i kurang 1. Selain itu, untuk mengetahui ukuran keliniaran dari dua peubah dapat dilihat dari koefisien determinasi. Jika semua observasi terletak sepanjang garis linier, koefisien determinasi bernilai 1. Jika slope dari garis regresi yang sesuai adalah 0 dan koefisien determinasi 0, berarti tidak ada hubungan linier antara independen dan dependen. Mengukur korelasi antar peubah kanonik. Misalkan, untuk kedua set variabel X dan Y diketahui, expected X sama dengan mu kali X, expected Y sama dengan mu kali Y, kovarian X sama dengan sigma XX, kovarian Y sama dengan sigma YY, kovarian X, Y sama dengan sigma XY kali sigma YX, dengan susunan matriks kovariansinya seperti yang tertera di layar. Sedangkan, varian V sama dengan A transpose kali sigma XX kali A, varian W sama dengan B transpose kali sigma YY kali B, kovarian V, W sama dengan A transpose kali sigma XY kali B. Maka, korelasi V, W sama dengan kovarian V, W per akar dari varian V kali akar dari varian W sama dengan A transpose kali sigma XY kali B per akar dari A transpose kali sigma XX kali A dikali akar dari B transpose kali sigma YY dikali B. Sifat peubah kanonik ada 5.
Yang pertama, varian UK sama dengan varian VK sama dengan 1. Yang kedua, kovarian UK, UL sama dengan korelasi UK, UL sama dengan 0. Yang ketiga, kovarian VK, VL sama dengan korelasi VK, VL sama dengan 0. Yang keempat, kovarian UK, VL sama dengan korelasi UK, VL sama dengan 0. Yang kelima, korelasi U1, V1 lebih besar dari korelasi U2, V2 sampai lebih besar dari korelasi UR, VL. Proses analisis korelasi kanonik ada 3. Yang pertama, kita menentukan variabel-variabel yang akan masuk dalam set variabel bebas dan tak bebas. Yang kedua, membentuk beberapa fungsi kanonik dan memilih fungsi yang akan digunakan dengan uji signifikan, canonical relationship, serta redundancy index. Yang ketiga, dari fungsi kanonik terpilih dilakukan interpretasi hasil dengan menggunakan beberapa metode, yaitu canonical weight dan canonical loadings atau cross canonical loadings. Persamaan ciri yang dibuat untuk mendapatkan akar ciri. Untuk set variabel X dan set variabel Y, persamaan cirinya seperti pada gambar berikut. Sehingga V sama dengan A transpose kali X sama dengan E transpose kali sigma XX dikali X, dan W sama dengan B transpose dikali Y sama dengan F transpose kali sigma YY dikali Y. Dengan banyaknya pasangan kanonik yang terbentuk, pertama, jika banyak variabel dalam set variabel bebas atau P kurang dari banyak variabel dalam set variabel tak bebas atau Q, maka banyaknya pasangan kanonik adalah P. Yang kedua, jika banyak variabel dalam set variabel bebas atau P lebih dari banyak variabel dalam set variabel tak bebas atau Q, maka banyaknya pasangan kanonik adalah Q. Uji signifikan. Untuk uji signifikan, hipotesisnya adalah H0 sigma YX sama dengan 0, H1 sigma YX tidak sama dengan 0, dan statistik uji dengan chi-square hitung seperti yang tertera pada layar. Tolak hipotesis 0 jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel dengan derajat bebas PQ pada tingkat signifikansi tertentu. Selanjutnya menentukan fungsi kanonik. Yang pertama, canonical relationship. Untuk mengetahui fungsi yang dibentuk sudah baik atau belum. Apabila canonical relationship mendekati 1, berarti fungsi kanonik yang terbentuk sudah baik. Yang kedua, redundancy index. Ukuran untuk melihat keragaman yang dapat dijelaskan oleh variabel kanonik Y ke J pada set variabel X apabila persentase keragaman yang dapat dijelaskan mendekati 100%, maka fungsi kanonik yang terpilih sudah baik. Selanjutnya, interpretasi hasil fungsi kanonik terpilih. Yang pertama, canonical weight. Ukuran untuk mengetahui variabel dari set X dan set Y yang mendominasi variabel kanonik KJ. Yang kedua yaitu canonical loading. Untuk mengukur korelasi antara variabel asal dengan variabel kanonik untuk masing-masing set. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita menggunakan soal 10.12 dari buku Johnson edisi ke-6. Dari soal tersebut, sebanyak 70 keluarga disurvei untuk mengetahui hubungan antara variabel demografi dan variabel konsumsi. Diberikan dua set variabel, di mana set variabel pertama atau criterion set terdiri dari dua variabel yaitu frekuensi makan di restoran dan frekuensi menonton film. Sedangkan untuk set variabel kedua terdiri dari tiga variabel, yaitu umur kepala keluarga, pendapatan keluarga, dan tingkat pendidikan kepala keluarga, serta diberikan matriks korelasi R berukuran 5x5 seperti berikut. Dari data yang diketahui, kita akan menghitung korelasi kanonik, pasangan variabel kanonik, serta menguji signifikansi korelasi kanonik dengan taraf uji 5%. Langkah pertama, menghitung nilai eigen dari matriks R11 dan R22. Dengan rumus eigen, untuk R11 diperoleh 2 nilai eigen dan eigenvektor berukuran 2x2. Sedangkan untuk R22 diperoleh 3 nilai eigen dan eigenvektor berukuran 3x3. Langkah selanjutnya, menghitung nilai square root atau akar inverse dari sigma 11 dan sigma 22.
Square root atau akar inverse dapat dihitung dengan rumus 1 per eigenvalue dikalikan eigenvektor dikalikan transpose dari eigenvektor. Untuk sigma 11 akar inverse diperoleh matriks berukuran 2x2 dan sigma 22 akar inverse diperoleh matriks berukuran 3x3 seperti berikut. Selanjutnya, menghitung matriks M. Matriks M adalah sigma 11 akar inverse dikalikan dengan sigma 12 dikalikan dengan sigma 22 akar inverse dikalikan dengan sigma 21 dikalikan dengan sigma 11 akar inverse. Dan dihasilkan matriks M berukuran 2x2 seperti berikut. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai eigen dari matriks M. Dengan rumus determinan M min lambda I sama dengan 0, diperoleh dua nilai eigen yaitu 0,473224 dan 0,0349187 serta vektor eigen untuk matriks M yang didefinisikan sebagai EM berukuran 2x2 sebagai berikut. Setelah didapat nilai eigen matriks M, korelasi kanonik dihitung dari akar masing-masing nilai eigen. Untuk korelasi kanonik yang pertama atau rho 1 sama dengan akar nilai eigen yang pertama, yaitu akar 0,473224 dan diperoleh rho 1 sama dengan 0,678. Dan untuk korelasi kanonik yang kedua atau rho 2 sama dengan akar nilai eigen yang kedua, sama dengan akar 0,0349187 dan dihasilkan rho 2 sama dengan 0,1. Poin kedua adalah menghitung pasangan variabel kanonik untuk U1V1 dan U2V2. Kombinasi linear variabel UK sama dengan AK dikalikan set variabel X yang pertama, di mana AK sama dengan EK dikali sigma 11 akar inverse, dan EK adalah eigenvektor matriks M. Di sini eigenvektor matriks M atau EM kita kalikan dulu dengan min 1 sebagai penyesuaian vektor dilihat dari arah positif. Untuk koefisien A1 sama dengan sigma 11 akar inverse dikalikan eigenvektor E1 yang pertama, diperoleh 0,76892 dan 0,27207. Dan untuk koefisien A2 yaitu sigma 11 akar inverse dikalikan eigenvektor E1 yang kedua, diperoleh min 1,4786 dan 1,6443. Selanjutnya, untuk kombinasi linear variabel VK sama dengan BK dikalikan set variabel X yang kedua, di mana BK adalah FK dikalikan sigma 22 akar inverse. Karena nilai AK sudah diketahui, maka koefisien B dapat disederhanakan dengan rumus BK sama dengan R22 inverse dikalikan R21 dikalikan AK. Untuk B1 sama dengan R22 inverse dikalikan R21 dikalikan A1. Diperoleh koefisien B1 sama dengan 0,03379, 0,61744, dan 0,13073. Lalu cek apakah B1 sudah memenuhi asumsi varian V1 sama dengan 1 dengan rumus B1 transpose kali R22 dikalikan B1. Diperoleh nilai varian V1 sama dengan 0,4732 dan tidak sama dengan 1, sehingga B1 tidak memenuhi asumsi varian V1 sama dengan 1, maka perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian B1 menjadi B1 aksen diperoleh dengan mengalihkan B1 transpose kali 1 per akar varian V1, yaitu 0,4732, dan dihasilkan koefisien B1 aksen sama dengan 0,049, 0,8975, dan 0,19004. Lalu untuk pembuktiannya, hitung var V1 dari B1 aksen, yaitu B1 aksen kali R22 kali transpose B1 aksen, dan hasilnya sama dengan 1. Maka untuk koefisien B1 aksen sudah memenuhi asumsi varian V1 sama dengan 1. Untuk koefisien B2 dapat diperoleh dengan cara dan rumus yang sama dengan B1, sehingga didapatkan koefisien B2 aksen sama dengan 1,0003 min 0,5836 dan 0,2956, di mana koefisien B2 aksen ini sudah memenuhi asumsi varian B2 sama dengan 1. Poin ketiga, kita akan menguji signifikansi dari korelasi kanonik yang telah didapat.
Uji yang pertama kita akan melakukan secara simultan. Diketahui N sama dengan 70, P sama dengan 2, dan I sama dengan 3, dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Hipotesis 0 yang digunakan, ρ1 sama dengan 0 dan ρ2 sama dengan 0. Digunakan statistik uji chi-square dengan rumus berikut, hingga diperoleh nilai chi-square hitung sebesar 45,0927. Sedangkan untuk nilai kritis yang mengikuti distribusi chi-square berderajat bebas P kali Q sebesar 12,592. Oleh karena nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai chi-square tabel atau nilai kritis, maka keputusan yang diperoleh adalah tolak H0. Sehingga perlu dilakukan uji parsial. Uji parsial dilakukan berdasarkan hipotesis 0, ρ1 tidak sama dengan 0 dan ρ2 sama dengan 0. Dengan menggunakan statistik uji chi-square, didapatkan nilai chi-square hitung sebesar 2,4267. Sedangkan untuk nilai kritis, chi-square dengan berderajat bebas P-1 dikali Q-1 sebesar 5,991. Oleh karena chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel atau nilai kritis, maka keputusan yang diperoleh adalah gagal tolak H0. Sehingga dengan alfa 5% menunjukkan bahwa korelasi kanonik pertama signifikan, sedangkan korelasi kanonik kedua tidak signifikan. Selanjutnya, penerapan contoh kasus analisis korelasi kanonik pada aplikasi R dengan menggunakan contoh soal yang sama seperti sebelumnya, yaitu soal latihan 10.12 di buku Johnson. Pertama, kita input matriks korelasi yang sudah diketahui pada soal. Kemudian dipartisi agar kita bisa mengambil korelasi di set variabel pertama, di set variabel kedua, dan covariance-nya. Selanjutnya kita mencari eigenvalue dan eigenvektor dari R11 dan R22. Didapatlah dari R11 2 nilai eigen dan 2 vektor eigen, dan dari R22 3 nilai eigen dan 3 vektor eigen. Lalu hitung sigma 11 dan sigma 22 akar inverse atau square root dengan rumus ini. Setelah itu kita hitung matriks M dengan menggunakan rumus ini. Setelah didapat matriks M, kita cari eigenvalue dan eigenvektornya. Sehingga kita dapat menghitung korelasi kanonik dengan mengakarkan eigenvalue dari matriks M. Didapatlah ρ1 sama dengan 0,688 dan ρ2 sama dengan 0,187. Langkah selanjutnya adalah mencari pasangan kanonik U1,V1 dan U2,V2 menggunakan eigenvektor dari matriks M. Rumus U dan V serta A dan B yang digunakan adalah seperti ini. Di sini, eigenvektor dari matriks M dikali -1 dengan maksud penyesuaian eigenvektor dilihat dari arah positif. Cari nilai A1 dan A2 menggunakan rumus yang tadi. Didapatlah A1 dan A2. Nilai A1 dan A2 didapat, maka kita bisa mencari nilai B1 dan B2 menggunakan rumus yang tadi. Setelah itu kita uji apakah sudah memenuhi sifat pengubah kanonik var V sama dengan 1. Ternyata nilai B1 yang diperoleh tidak memenuhi sifat pengubah kanonik var V sama dengan 1 sehingga harus disesuaikan. Setelah disesuaikan, kita uji lagi apakah sudah memenuhi sifat pengubah kanonik tersebut. Dan ternyata hasilnya sudah memenuhi sifat pengubah kanonik yaitu var V sama dengan 1. Kemudian kita hitung B2 menggunakan rumus yang sama. Nilai B2 yang diperoleh ternyata juga tidak memenuhi sifat pengubah kanonik var V sama dengan 1 sehingga harus disesuaikan dengan cara yang sama seperti yang tadi. Setelah disesuaikan dan diuji, ternyata hasilnya sudah memenuhi sifat pengubah kanonik var V sama dengan 1. Dari hasil yang didapat, maka fungsi dari variabel kanonik yang terbentuk adalah U1 sama dengan 0,769 dining ditambah 0,272 movies, V1 sama dengan 0,0491 headage ditambah 0,8975 income ditambah 0,1901 edu level. U2 sama dengan min 1,4789 dining ditambah 1,6443 movies, V2 sama dengan 1,0003 headage dikurang 0,5837 income ditambah 0,2956 edu level. Kemudian kita akan menguji apakah koefisien korelasi yang kita dapatkan itu signifikan atau tidak. Yang pertama uji simultan dengan H0 ρ12 sama dengan 0 dan H1 ρ12 tidak sama dengan 0. Menggunakan statistik uji chi-square dengan rumus ini,
Didapatlah hasil chi-square hitung yaitu 44,655657. Kemudian kita cari nilai chi-square tabel dengan alfa 5% dan derajat bebas P kali Q. Bisa dilihat di sini bahwa nilai chi-square tabel lebih kecil daripada chi-square hitung sehingga tolak H0, yang artinya dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara set variabel bebas dan set variabel tak bebas. Lalu yang kedua kita uji untuk rho 1 dengan H0, rho 1 tidak sama dengan 0 dan rho 2 sama dengan 0. Menggunakan statistik uji chi-square dengan rumus ini, didapatlah hasil chi-square hitungnya yaitu 2,3458. Kemudian kita cari nilai chi-square tabel dengan alfa 5% dan derajat bebas P-1 dikali Q-1. Bisa dilihat di sini bahwa nilai chi-square tabel lebih besar daripada chi-square hitung sehingga keputusannya gagal tolak H0. Dapat disimpulkan dengan taraf signifikansi 5% bahwa nilai rho 1 tidak sama dengan 0 dan rho 2 sama dengan 0. Sehingga di sini yang signifikan adalah rho 1 sedangkan rho 2 tidak signifikan. Sekian pembahasan materi analisis korelasi antar peubah kononik dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.